Oke teman-teman, sesuai janji saya sebelumnya di video sebelum ini, saya membuat Shopstar versi 6 resistor. Nah, sekarang saya membuat versi yang lebih baiknya atau versi upgrade-nya, yaitu menggunakan relay. Sebelumnya, Shopstar yang saya buat video sebelumnya itu menggunakan 6 resistor ini, 6 resistor kapur. Sekarang kita akan buat versi yang lebih baiknya, yaitu menggunakan relay. Ini yang namanya relay. Relay ini berguna untuk semacam saklar untuk menyambungkan listrik ke beban di sini. Di sini kan dicolok mesin las ya, atau peralatan elektronika yang wattnya besar atau apapun lah. Jadi listrik akan langsung nyambung ke sini, tidak melalui resistor, jadi tidak panas. Nah, bagaimana cara membuatnya atau apa sih komponen yang diperlukan? Nah, seperti biasa yang sebelumnya, yaitu sediakan steker seperti ini dan kabel. Nah, kabel seperti ini saya menggunakan yang bekas ini. Teman-teman gunakan kabel kalau bisa yang dua ya, seperti ini kawat ini. Model kawat, bukan model seperti saya ini serabut. Boleh juga pakai serabut, tetapi serabutnya yang tebal, bukan yang tipis, bukan untuk yang lampu biasa. Karena panas teman-teman kalau dipakai beban. Jadi gunakan kabel tembaga kawat seperti ini, jangan serabut. Selanjutnya adalah yang diperlukan ini teman-teman. Nah, ini adalah adaptor ini tegangan 12 volt, atau teman-teman bisa gunakan bekas casan, tapi bukan casan HP ya, karena casan HP itu hanya 5 volt bukan 12 volt. Yang penting 12 volt nilainya, voltasenya, dan ampernya usahakan 700 mA ke atas. Kalau bisa 1 ampere itu lebih baik, lebih besar ampernya lebih baik. Selanjutnya yang diperlukan adalah ini. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Ini adalah namanya relay. Ini adalah relay 12 volt DC ya. Ini 12 volt DC dengan nilai ampere 250 volt DC. Selanjutnya adalah resistor. Nah, resistor kapur seperti ini. Ini adalah nilainya 20 watt dan 20 ohm, atau teman-teman bisa gunakan 20 watt 47 ohm, itu juga bisa. Sediakan ini satu saja cukup seperti ini. Selanjutnya apalagi ya, nah kipas ini teman-teman harus punya kipas 12 volt tegangannya. Ini bekas power supply ATX ya, saya cabutan. Ini gunanya untuk mendinginkan relay ini dan kapasitor ini. Selanjutnya adalah stop kontak, cukup satu saja seperti ini. Ini untuk beban nanti dicolokkan ke sini ya, yang perangkatnya di sini colokan. Oke, cuman itu saja teman-teman. Teman-teman boleh kumpulkan karena ini komponennya menurut saya murah. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi. Demi keselamatan dan menghindari kerusakan, selalu hati-hati dan periksa kembali jika sedang bekerja dengan listrik PLN. Pastikan semua sudah aman. Nah, sekarang bagaimana cara merakitnya? Cara merakitnya gampang, teman-teman pasang steker seperti ini dengan kabel. Nah, ini pasang steker, contoh di sini pasang steker di sini seperti ini. Lalu potong kabel secukupnya, terserah panjangnya mau sampai, kalau saya cukup 2 jengkal atau 3 jengkal tangan saja. Nah, di sini dipotong teman-teman. Hasil potongan kabel tadi seperti ini, teman-teman sambungkan ke yang namanya adaptor. Nah, adaptor di sini, adaptor kan ada nih yang sambungannya ke AC. Nah, ini dia, ini AC. Nah, kasih kabel di sini sedikit saja, 2 seperti ini, di sini dan di sini ke jalur input AC PLN. Seperti ini nih. Nah, ini kan kabel saya tambahkan sedikit di sini. Lalu tambah lagi kabel, jalur kabel outnya di sini nih. Mana? Nah, ini outnya voltase positif dan negatif. Ini positif, ini negatif. Kasih kabel 2 yang hitam putih. Gunakan kabel yang hitam, bukan hitam putih, merah putih. Seragamkan
kabelnya seperti ini. Ini AC masuk ke sini, inputnya. Ini DC-nya keluar dari sini. Kabel merah dan putih. Nah, sudah seperti itu, teman-teman, ikatkan seperti ini, sambungkan ke AC. Oke, seperti ini. Nah, ini biarkan dulu seperti ini. Nah, kabel AC dari colokan listrik ini akan menuju ke stop kontak langsung. Nah, seperti ini teman-teman, ini langsung stop kontak dari sini, tidak melalui jalur mana-mana lagi, langsung masukkan ke stop kontak ini. Yang satu, nah yang satu lagi seperti ini kan sudah di input atau sudah disambung dengan adaptor. Yang satu lagi teman-teman boleh ambil kabel lagi secukupnya, lalu sambungkan ke relay ini di bagian tengah ini nih. Nah, ini adalah namanya COM. Oke, saya tunjukkan. Nah, sambungkan ke sini nih. Ini adalah COM. Oke, sebagai pengetahuan saya tunjukkan dulu ini nama-nama pinnya. Ini adalah pin no. Posisinya kan seperti ini ya, teman-teman ya. Bentuk T begini relay ini. Jika dibalikan seperti ini, nah ini adalah no. Oke, ini adalah no. Ini 5 pin ya. 3 bawah 3, 1 2 di atas 2. Ini pin no, normally open. Ini kabel NC, not connected, berarti tidak menyambung kemana-mana. Ini kabel coil 1. Ini kabel atau pin common, dan ini C2. Nah, ini C1, ini C2, artinya C itu coil ya, coil 1, coil 2. Di sini common. Nah, sambungkan ke tengah ini nih, ke common yang langsung dari AC. Dari sini langsung ke pin tengah ini. Nah, pin tengah COM ya. Oke, selanjutnya pasang kipas dengan kabel. Bedakan ya kabelnya antara hitam dan putih. Ini untuk menyalakan kipas ini. Lalu pasang lagi di sini kabel seperti ini antara C1 dan C2 atau coil 1 di sini dan coil 2. Pasang seperti ini kabelnya. Ini C2, ini C1 yang merah sebelah kiri. Yang seperti ini. Di sebelah kiri ini yang merah dan kanan yang hitam, artinya negatif. Nah, pasang kabel seperti ini 2. Oke, selanjutnya kabel juga ini seperti ini, yang kabel menjulur dari kipas ini. Ini positif negatif. Oke, nah ini juga sudah dipasang seperti tadi ya, negatif positif dari adaptor ini. Nah, selanjutnya teman-teman pasangkan resistor satu saja, resistor ini yang bernilai 20 watt 20 ohm seperti ini. Nah, ujungnya tekuk seperti ini, boleh ditekuk. Lalu ujung satunya sambungkan ke COM. Nah, ke COM menyatu dengan listrik tadi yang ini ke bagian tengah. Nah, ke sini ke bagian tengah ini COM 1 seperti ini, sambungkan. Satu lagi ujungnya sambungkan ke kaki NC, bukan NC, no, ini no ya. Jadi satu kakinya ke no seperti ini, satu lagi kakinya ke COM yang di tengah ini. Nah, seperti ini teman-teman, satu kakinya ke no, satu lagi kakinya ke COM. Oke.
sudah seperti menyambung seperti ini. Lalu teman-teman pasang lagi di sini, sambung lagi di kaki no ini, ambil kabel untuk outputnya, pasang lagi kabel di sini menjulur. Nah seperti ini di kaki no, lalu masuk keluar langsung ke output ya. Nah ini outputnya di sini ke stop kontak. Jadi stop kontak ini satu kabelnya ngambil dari dari no, dari sini, dari no, dari no kaki yang menyambung ke salah satu resistor ini. Nah sudah itu, yang ini teman-teman kumpulkan yang hitam kabel ini negatif positif yang dari C1 C2 tadi. Lalu yang hitam dengan yang hitam kita satukan. Yang hitam kabel negatif dari sini, dari kipas juga disatukan, dan dari negatif adaptor ini satukan seperti ini. Oke, sudah. Bentar, sudah seperti ini. Yang hitam ini C1 coil 1 menyatu dengan negatif kipas ini yang kabel hitam. Terus yang negatif tegangan 12 volt adaptor ini juga satukan. Pokoknya negatif yang hitam. Sini ini negatifnya ambil, ini negatifnya juga ambil, satukan seperti ini. Berarti jumlahnya 3 kabel. Selanjutnya yang positif juga sama. Sambungkan lagi ke positif kipas ini 12 volt, lalu ambil lagi yang positif dari adaptor juga 12 volt, satukan seperti ini. Nah berarti 3 kabel ya jumlahnya, positif dengan positif, dari sini negatif dengan negatif juga, yang di sini kabel hitam. Jadi gunakanlah kabel hitam agar supaya nggak pusing ya teman-teman. Ini yang belum tahu saja, seperti ini. Nah dari sini kita sudah bisa menggunakan Shopstar ini. Ini adalah versi relay. Nah teman-teman, bagaimana sih cara kerja Shopstar ini yang menggunakan relay ini? Jadi seperti ini teman-teman. Nah, dari colokan ini keluar listrik, dia akan jika disambung dengan adaptor, dia akan menyalakan adaptor ini untuk menyalakan kipas ini 12 volt dan menyalakan relay ini. Jadi relay dan kipas ini butuh tegangan 12 volt DC, jadi dinyalakannya atau dipasoknya oleh adaptor ini dengan kabel seperti ini yang tadi sudah saya jelaskan. Seperti ini masuk. Nah ini nyala, ini pun listrik nyala. Nah ketika nyala, pertama listrik ini, perhatikan kabel ini akan melalui resistor. Nah seperti ini akan menyala melalui resistor kapur ini, cuman 1 detik, bahkan kurang 1 detik pun, ukurannya milidetik. Jadi dia akan menyala melalui ini. Setelah sekian milidetik tersebut, resistor ini selanjutnya ini akan berbunyi. Relay ini seperti saya tadi bilang, ini akan berbunyi. Nah berbunyi itu pertanda peralihan, artinya listrik tidak lagi melalui resistor tapi langsung melalui koneksi relay ini. Nah jika tidak dihidupkan, dia posisinya akan NC atau not connected. Berarti posisinya saya gambarkan seperti ini ya. Ini kan yang sebelah atas ini adalah NC, yang ini no, yang ini COM yang di bawah. Nah jika belum dinyalakan, dia posisinya akan menempel seperti ini. Di sini kan di dalamnya ada magnetik ya sistemnya.
Jadi jika diberi tegangan 12 volt, dia akan beralih pindah ke no ini. Sebelum dinyalakan dia akan nempel ke not connected ke sini seperti ini. Tapi jika sudah dinyalakan atau diberi tegangan dia akan pindah ke no seperti ini. Tek. Nah, gitu. Tadi berbunyi. Kemudian kalau dimatikan dia akan balik lagi ke NC. Tek. Nah, seperti ini. NC itu nggak nyambung ya. Kalau diberi tegangan atau dinyalakan dia akan menyambung ke no. Sepertinya dinyalakan seperti ini. Tek. Nah, ini no. Nah, seperti ini. Nah, ini no. Yang ini dan ini NC. Jadi tek ke NC lalu mati atau belum menyalakan. Ketika dinyalakan tek pindah ke no. Nah, cirinya ini no, kaki resistor tadi tersambung ya. Berarti kalau sudah no dia sudah menyambung ke listrik, tidak menggunakan resistor ini. Resistor ini dilewat, diabaikan karena ini no dengan COM sudah menyambung. Jika belum menyambung, COM menyatu dengan NC jika belum dinyalakan. Oke. Nah, jika sudah menyala seperti itu, maka listrik tidak tergantung lagi tidak was-was lagi kita atau khawatir dengan panasnya resistor ini karena listrik tidak mengalir ke sini, sudah diambil alih oleh relay ini. Berarti sudah langsung sambungannya dari COM ke no. Ini diabaikan. Nah, gunanya untuk apa ini resistor? Ini untuk mencegah listrik jeglek tadi. Jadi jika teman-teman mencolokkan alat elektronika yang besar, ribuan volt atau ratusan volt, sedangkan rumah teman hanya 450, nah ini untuk memperlembut. Jadi untuk mencegah jeglek. Ketika dicolokkan tidak jeglek berarti terdengar di sini klik, berarti klik sudah diambil alih oleh ini. Nah, ini fungsinya resistor ini cuman menahan jeglekannya itu tadi. Kalau tertahan ini berbunyi maka listrik tidak mengalir lagi melalui resistor. Jadi seperti itu ya teman-teman. Paham ya? Sederhana cuman seperti itu. Alat listrik yang kita sambungkan di sini misalnya jadi tidak mengalami jeglek listrik. Dan ingat tenaganya pun akan full, tidak tergantung ke resistor ini. Dia akan langsung karena ini sudah menyatu, listriknya sudah tersambung langsung dengan listrik rumah, bukan melalui resistor lagi. Oke teman-teman, seperti ini saja pemasangannya. Kita akan uji coba tes menggunakan mesin las seperti ini. Saya akan menggunakan voltase atau daya rumah 450 dulu, nanti coba 900. Nah, seperti ini, masuk sini menggunakan satu relay ya dan satu resistor. Dan ini mesin lasnya Izumi, saya akan coba. Oke, saya pasang dulu. Kita akan coba nyalakan. Nah, kipasnya sudah menyala ya. Oke, kita nyalakan mesin lasnya. Nah, lampu hijau sudah menyala. Kita akan coba ya. Sebentar saya dudukkan dulu kameranya. Oke, saya akan coba dengan kawat berapa ini? 1,6 ya, paling kecil. Terbaca ya 1,6. Saya coba dengan nilai ampere yang terkecil dulu, yaitu coba dengan 45 dulu.
Oke teman-teman, kita coba dulu dengan nilai ampere 45 kawat 1,6. Oke, berhasil ya. Kita raba dulu apakah panas resistornya. Enggak kan? Ini enggak teman-teman, enggak panas. Karena listrik langsung ke relay, tidak melalui resistor lagi. Inilah keuntungannya pakai relay. Jadi tidak melalui resistor dulu langsung ketika dinyalakan. Kita coba lagi. Masih nilai ampere 45 ya. Coba kita naikkan ampernya. Saya ingin tahu ke 60. Saya 70 ya ini. Nah, lihat ampernya 70. Kalau kurang jelas saya perlihatkan lagi. Oke, saya coba di ampere 70 dengan kawat 1,6. Wah, kencang teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya. Sangat matang. Oke, coba kita raba apakah panas resistornya. Enggak teman-teman. Seperti sudah saya bilang, listrik tidak melalui resistor lagi, jadi tidak panas. Karena langsung melalui relay ini. Kita coba dengan kawat yang berbeda ya. Saya coba dengan kawat 2 mm seperti ini. Oke, 2 mm ya, lebih sedikit. Oke, ampere masih 70 ya, teman-teman. Dengan kawat 2 mm. Oke, cukup matang, bagus. Seperti ini hasilnya. Coba lagi, ampere 70 ya. Kawat 1,2 mm. Oke, kita raba. Resistornya bakal panas. Enggak ya teman-teman. Ini yang menyelamatkan nih. Nah ini, relay. Jadi powernya full. Tanpa harus melalui resistor. Langsung tersambung ke listrik rumah melalui relay ini. Oke. Coba kita cek hasilnya seperti apa. Hasil asalnya. Nah, seperti ini teman-teman, silakan nilai sendiri, cek sendiri hasilnya.
Yang sebelah kiri ini menggunakan kawat 1,6, kanan menggunakan kawat 2 mm. Teman-teman silahkan nilai sendiri apakah matang, apakah bagus. Soal hasil lasannya atau teknik cara ngelasnya tergantung masing-masing ya itu. Saya percaya teman-teman lebih jago, lebih pengalaman untuk mengelas. Seperti ini, saya hanya mencobanya saja. Saya pun masih belajar mengelas. Oke, sekarang kita ganti kawat dengan 3,2 ya. Sebetulnya 3,2 itu tidak dianjurkan karena terlalu besar ya, teman-teman. Oke, kita coba ya. Kawat 3,2. Maaf, maksudnya kawat 2,6 ya, teman-teman, bukan 3,2. Nah, ini 2,5 terbaca. Oke, masih ampere 70 ya, teman-teman. Bisa dilihat. Sekarang kita coba. Oke, kawat ukuran 2,6 dengan nilai ampere 70. Apakah bisa? Oke, seperti ini. Oh, kita coba naik. Ampernya naikkan ke angka 80 ya. Masih kawat 2,6. Oke, ampere 80, kawat 2,6. Cukup bagus ya, berhasil teman-teman. Lumayan lah buat las-las besi-besi ringan di rumah. Nah, lasnya jangan sampai ditarik panjang begini ya. Apalagi habis satu kawat. Hanya ditutul-tutul seperti ini saja. Oke, kita raba apakah panas resistornya? Enggak ya, karena sekali lagi saya bilang listrik sudah tidak melewati resistor ini. Langsung ke relay. Coba lagi. Oke, lumayan ya teman-teman. Kita cek hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini ya hasilnya.
Silahkan nilai sendiri. Soal hasil tergantung teman-teman cara mengelasnya ya. Karena setiap orang bisa berbeda dengan setelannya masing-masing. Oke, kita coba lagi sekarang. Kita akan agak panjang mengelasnya. Masih kawat 2,6 dengan nilai ampere masih 80. Maaf lupa ya. Nah, ini dia. Oke, ngelasnya harus seperti ini ya. Ditutu-tutu, dijeda-jeda, jangan ditarik lurus tanpa jeda. Teman-teman pasti lebih paham lah. Oke, kita lihat hasilnya coba. Ya, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Sekali lagi silakan nilai apakah bagus, matang atau gimana. Teman-teman tahu silahkan. Oke, itulah teman-teman hasil uji coba menggunakan membuat Softstar untuk digunakan pada mesin las dengan menggunakan satu relay. Terima kasih. Kekurangan atau kelebihan Softstar dengan menggunakan satu relay ini, teman-teman tidak harus menggunakan resistor yang berjumlah banyak, cukup gunakan satu saja. Itu kelebihan pertama. Kelebihan kedua, teman-teman tidak harus selalu mengecek, selalu mengontrol atau meraba resistor ini ketika sedang digunakan. Kalau di video sebelumnya saya sering meraba atau mengecek panasnya resistor ini ketika sedang alat dicolokkan atau digunakan, karena jika kebablasan, kepanasan, dia akan putus. Nah, tidak selalu harus mengecek seperti itu ya. Jadi nggak ribet lah teman-teman. Kelebihan lain lagi adalah listrik alat yang kita colokkan, misalkan gerinda atau mesin las, mempunyai tenaga yang full power, artinya tidak tergantung ke resistor karena langsung melalui listrik rumah yang dihubungkan melalui relay ini. Tidak jeglek lagi. Resistor ini mencegah jeglek, cuman mencegah jeglek agar MCB tidak turun ya, tugasnya cuman itu saja. Jika sudah menyala, ini akan tersambung sendiri dengan listrik rumah melalui relay ini, jadi tidak tergantung lagi ke sini. Jadi menghasilkan akibatnya powernya full. Kekurangannya yaitu ini bisa panas teman-teman jika teman-teman menggunakannya tanpa aturan atau diporsir. Dia akan mengeluarkan api, akan bisa meleleh jika menggunakan bebannya ini berlebihan atau diporsir terus tanpa berhenti sejenak. Ini akan panas, akan bisa meleleh. Kedua, ini jika sering digunakan setiap hari dengan durasi panjang, kawat magnetik yang ada di dalamnya akan cepat aus. Artinya sudah tidak berfungsi kalau aus. Nah, makanya perlunya kipas ini adalah untuk mendinginkan ini, relay ini dan sekaligus resistor ini.
Itu saja sih teman-teman, kelebihan dan kekurangan bagi teman-teman yang punya masalah sepertinya sedang memperbaiki sesuatu di rumah seperti ampli, TV, mesin cuci, pokoknya semua barang elektronik lah, teman-teman boleh bergabung ke channel ini. Nanti jika sudah bergabung, saya akan kasih nomor WA-nya, saya akan bimbing dan kasih informasi atau apapun perlu bantuan melalui WA. Jika teman-teman sulit mencari bantuan atau mencari informasi bagaimana sih cara memperbaiki ini, apa yang harus dilakukan, apa pertama dulu yang diceknya, seperti itulah. Oke teman-teman, itu saja. Nanti kita akan buat lagi versi selanjutnya, yaitu versi menggunakan timer. Nah, apalagi nih, Shopstar apalagi yang kita buat nanti. Nah, tunggu saja versi di upgrade, versi yang lebih baik lagi dari ini. Selanjutnya kita akan buat menambahkan modul di Shopstar ini. Nah, seperti apa kekurangan dan kelebihannya nanti kita akan praktekkan dan kita akan coba lagi pada mesin las. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis komentar. Oke, makasih ya. Thank you. Ciao.